Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Syaira dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai. Di sini saya akan membahas 3 pokok dasar dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu attitude matematika, yang kedua kemampuan matematika, yang ketiga hit or the thinking skill. Yang pertama kita akan membahas mengenai tentang attitude matematika. Attitude sering juga disebut tentang sikap. Sikap sebagai kesiapan mental dan sebagian saraf yang terorganisir berdasarkan pengalaman langsung yang mengarah serta menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi dengan cara tertentu. Saya mengambil satu pendapat para ahli, yaitu Walgito. Walgito mengartikan sikap merupakan organisasi pendapat dan keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif tetap, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberi dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya. Attitude merupakan sikap yang mengacu pada serangkaian emosi, keyakinan, dan perilaku terhadap berbagai hal. Tentu setiap orang memiliki sikap tersendiri dalam menghadapi permasalahan. Bahkan antara orang yang satu dengan orang yang satunya lagi pasti akan berbeda cara menyelesaikan permasalahannya. Peran attitude dalam kehidupan seseorang memanglah sangat mempengaruhi kehidupan sekitarnya. Penilaian yang baik pada diri seseorang dapat dipengaruhi bahwa sikap secara umum merupakan kecenderungan mental yang bersumber dari organisasi pemikiran, perasaan, serta predisposisi tindakan. Mengenai objek dan situasi tertentu, merespon dengan cara positif atau negatif. Sikap terhadap matematika dapat disimpulkan sebagai kecenderungan mental yang merupakan organisasi pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan mengenai matematika dan mengarahkan untuk merespon matematika secara positif atau secara negatif. Aspek-aspek sikap terhadap matematika yang didefinisikan yang pertama yaitu aspek kognitif. Aspek ini meliputi pengetahuan, pandangan, gagasan, dan keyakinan terhadap matematika, seperti keyakinan dari konsep diri pada matematika, keyakinan siswa mengenai kegunaan matematika dalam kehidupannya, serta keyakinan siswa mengenai ekspektasi kemampuan matematika. Yang kedua yaitu aspek afektif atau aspek emosional. Aspek afektif merupakan aspek mengenai emosional subjektif seseorang. Aspek ini meliputi emosi positif, emosi negatif terhadap matematika, kecemasan terhadap matematika. Aspek konatif atau aspek predisposisi perilaku. Aspek ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kecenderungan berperilaku terhadap objek sikap yang dihadapi. Aspek ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya kecenderungan seseorang berperilaku terhadap objek sikap. Aspek ini meliputi motivasi terhadap matematik dan kecenderungan berperilaku saat belajar matematik. Ketiga aspek tersebut akan digunakan sebagai dasar menyusun alat ukur berupa skala sikap terhadap matematika. Sikap siswa pada pelajaran matematika meliputi perasaan terhadap matematika, kesediaan untuk mempelajari matematika, dan kesadaran terhadap memanfaatkan matematika. Atas dasar tersebut dapat dinyatakan bahwa sikap siswa memiliki pengaruh positif yang signifikansi terhadap hasil belajar matematika. Materi kedua yaitu kemampuan matematis. Sikap matematis penting ditanamkan kepada setiap peserta didik karena sikap positif terhadap pembelajaran matematika merupakan sebuah dorongan efektif dari dalam dirinya untuk belajar matematika lebih efektif. Ketika anak sudah menyenangi pelajaran matematika, maka akan mudah bagi seorang guru untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa pada aspek lainnya seperti menanamkan pemahaman konsep matematik pada anak. Pembelajaran matematika tidak hanya ditujukan pada peningkatan kemampuan dalam berhitung. Kemampuan berhitung hanya sebagian kecil dari matematika.
Tuntutan kehidupan mengharuskan setiap orang memiliki kemampuan matematis. Kemampuan matematis itu sendiri merupakan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk melakukan manipulasi matematika dan kemampuan berpikir dalam matematika. Oleh sebab itu, saat ini pembelajaran matematika lebih ditujukan pada peningkatan kemampuan matematis. Dalam hal ini, konsep matematika digunakan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan matematis tersebut. Kemampuan matematis didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghadapi permasalahan, baik matematika maupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari yang pertama, kemampuan berpikir matematis merupakan bentuk akumulasi dari konsep berpikir secara matematis yang mengidentifikasi adanya pengembangan kemampuan. Yang pertama, pemahaman matematika. Yang kedua, pemecahan masalah matematik. Yang ketiga, penalaran matematik. Yang keempat, koneksi matematik. Yang kelima, komunikasi matematik. Yang keenam, penalaran matematik. Yang ketujuh, pemecahan masalah matematik. Yang ke-8, pemahaman konsep matematik. Yang ke-9, berpikir kreatif dan berpikir kritis. Pemahaman matematik berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menjawab suatu pernyataan matematik yang disertai dengan alasan jawaban tersebut. Mengapa siswa yang bersangkutan berasumsi bahwa jawabannya benar berdasarkan logisnya? Kemampuan matematik merupakan salah satu dari 5 kemampuan standar yang harus dimiliki siswa dalam belajar matematik yang ditetapkan dalam NCTM, yaitu kemampuan memecahkan masalah, kemampuan penalaran, kemampuan komunikasi, kemampuan membuat koneksi, dan tujuan dari suatu pembelajaran matematika. Pemahaman matematis sebagai suatu tujuan seperti suatu kemampuan memahami konsep, membedakan jumlah konsep yang saling terpisah, serta kemampuan melakukan perhitungan secara bermakna pada situasi atau permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Sehingga kemampuan pemahaman matematis merupakan suatu kemampuan yang harus diperhatikan dan perlu dilakukan secara fungsional dalam proses dan tujuan pembelajaran matematik. Higgs order thinking ini meliputi di dalamnya kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan. Higgs order thinking skill termasuk ke dalam berpikir kritis, logis, refleksi, metakognitif, dan kreatif. Higgs order thinking peserta didik akan dapat membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Higgs order thinking skill merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan dalam mentransfer suatu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menetapkan informasi menjadi cari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Higgs order thinking skill terdapat 3 komponennya, yaitu kreatif, evaluasi, dan analisis. Sedangkan low order thinking skill terdiri dari offering, understanding, dan remembering. Tujuan utama dari Higgs order thinking skill adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam memberi berbagai informasi, berpikir kreatif dalam membacakan suatu masalah, menggunakan pengetahuan yang dimiliki peserta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Keterampilan berpikir tingkat tinggi dikenal sebagai Higgs order thinking skill atau disebut dengan HOTS. Dipicu oleh 4 kondisi. Yang pertama, situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Yang kedua,
kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang diperoleh oleh berbagai faktor tersendiri dari lingkungan belajar, strategi dan kesadaran dalam belajar. Ketiga, pemahaman pandangan yang lebih bergeser dari unidimensi, linear, hierarki atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Yang keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik sebagai penalaran kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreatif untuk memecahkan masalah. Keterampilan memecahkan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Melalui Higgs order thinking, peserta didik akan membedakan ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu berkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis, memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Di mana kemampuan ini memberikan berbagai peserta didik bernalar, sehingga dengan adanya keterampilan generik sains, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higgs order thinking dengan menelaah informasi yang telah didapat dan menetapkannya ke dalam situasi baru, seperti peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Higgs order thinking skill merupakan keterampilan berpikir pada tingkat tinggi yang merupakan proses pemikiran yang lebih mencangkup, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, yang didukung oleh kemampuan memahami, sehingga terdapat 4 kemampuan, yaitu yang pertama kemampuan berpikir kritis, yang kedua kemampuan memberikan alasan yang logis, sistematis, dan analisis, yang ketiga kemampuan memecahkan masalah secara cepat dan tepat, yang keempat mampu menciptakan suatu produk yang baru berdasarkan apa yang dipelajari. Karakteristik Higgs order thinking skill meliputi keterampilan berpikir tingkat tinggi berbasis permasalahan kontekstual dan menggunakan bentuk soal beragam. Adapun langkah-langkah menyusun soal hot sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memberikan stimulus yang kontekstual. Yang keempat, menulis butir-butir pertanyaan. Yang kelima, membuat pedoman fanskoran atau kunci jawaban. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.